Salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya, balik lagi di Misteri Semesta. Dan kali ini saya akan bahas, bukan saya sih, Bunda Arsaningsih akan bahas sesuatu yang menjadi misteri, yaitu meditasi soul reflection. Kita akan bahas sama-sama, cuman kita tonton yang satu dulu nih. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama, dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, sebelum mulai pembahasannya, kita pengen ngucapin terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, donatur yang sudah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena ya dengan support donasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih ini kita bisa banyak melakukan berbagai hal, termasuk podcast dan meditasi online, Bunda. Ya, terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah berdonasi, karena ini bagian dari proses berlatih untuk berbagi, dan tentunya ini bagian dari menanam di tempat yang subur. Kenapa demikian? Karena apa yang Bapak Ibu donasikan akan kembali pada banyak orang untuk proses pertumbuhan kesadaran spiritual yang lebih baik, dan ini adalah suatu tempat yang sangat subur untuk proses kita berbagi. Oke, dan apalagi podcast ini kan ya walaupun tayang masih aja ada orang yang menonton segala macam, dan nggak jarang juga dari komen-komennya ada bilang, wah saya tercerahkan, oh saya dapat satu insight yang baru, oh ternyata seperti itu. Jadi ada proses pertumbuhan di situ ya, dan kita ya seperti motonya Soul juga, mari bertumbuh bersama. Ya membantu pertumbuhan orang berarti nanam pertumbuhan ya, Bunda. Betul, karena hukumnya kan tabur tuai. Dengan kita membantu proses pertumbuhan banyak orang meningkat, otomatis kita akan juga ke proses peningkatan spiritual yang lebih tinggi, naik kelas nih. Ada pemahaman baru yang ditambahkan, kemudian juga tentunya dalam menjalani kehidupan ini juga semakin ringan jalan hidup kita ya, karena kita paham, tidak lagi menjadi suatu misteri, kita sudah lebih paham dan dapat menjalani kehidupan dengan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi nggak usah takut, aduh saya berbagi gimana, karena ya apa yang dibagikan ya pasti akan diterima kembali ya. Betul. Dan tapi jangan jadi, aduh saya mau ngasih tapi ya biar saya balik, ya itu percuma juga. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nih pembahasan kita ngomongin tentang meditasi soul reflection. Cuman sebelum kita mulai bahas, saya pengen minta izin dulu nih untuk Bunda Arsaningsih, kira-kira boleh nggak sih meditasi soul reflection ini kita bahas gitu, karena nggak semua orang punya satu teknik, punya satu satu cara senang kalau itu dibahas, karena banyak kan ya pokoknya kamu terima aja gitu kan, itu pasti akan mengubah, cuman caranya gimana itu menjadi suatu misteri, nah misalnya seperti itu. Nah kalau Bunda sendiri gimana gitu? Ya kalau saya sih terbuka aja ya. Jadi kalau semakin banyak orang paham dengan proses meditasi ini, tentu proses meditasi mereka akan membuahkan hasil ya, akan bermanfaat bagi dirinya. Jadi kan pembahasan mengenai apa yang akan kita lakukan sudah
di awal setiap meditasi soul reflection saya berikan terlebih dahulu, baru kemudian tuntunannya. Tapi itu pun masih banyak yang bingung ya, buktinya masih banyak pertanyaan mengenai proses meditasi. Jadi ya alangkah baiknya kalau kita bahas ini Dr. Asto. Jadi kita buka blak-blakan aja apa yang ada dalam proses meditasi soul reflection tersebut. Iya, sebenarnya ini satu tema yang seru banget kalau kita bawakan live. Tapi karena satu dan lain hal kita nggak bisa bawakan live nih ya Bunda ya. Iya, mohon maaf kali ini memang tidak live, tapi kita sudah mempersiapkan ya Dr. Asto. Karena tentu setiap hari Selasa menjadi suatu hari yang ditunggu-tunggu. Kalau nggak ada tuh rasanya gimana? Kita kencan di YouTube untuk bertemu, dan tentu kita juga pingin ya semua terus belajar sehingga kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan sekitar meditasi ini dari grup-grup Telegram yang mewadahi mereka-mereka yang sudah belajar di Soul ini. Ya, harapannya juga kan ya kalau misalnya ini pertanyaan dari mereka-mereka yang sudah ngerasain, yang sudah ngejalanin gitu. Harapannya pertanyaan juga lebih lebih tajam gitu ya. Jadi emang bisa mewakili teman-teman yang nonton sekarang, dan mungkin yang tanya juga banyak yang nonton juga gitu. Nah, mungkin kalau kita mulai nih, sebenarnya meditasi sendiri kan sudah sempat kita bahas di karma reinkarnasi ya, waktu itu di karma reinkarnasi dan meditasi. Yang Bunda ngejelasin tentang ada hubungannya nggak sih meditasi ini sama karma dan reinkarnasi? Bunda bilang ada waktu itu. Karena proses meditasi itu ya ada proses pencicilan karma juga. Ya, cuman kalau sekarang kan kita ngomongin tentang misteri semesta, kita ngomongin tentang jati diri. Mungkin itu nanti belakangan kita omongin. Cuman yang lebih fokus dulu, kita mulai dari garis besar dulu mungkin Bunda. Meditasi. Satu kata yang banyak banget disebutin, banyak banget orang-orang yang bilang aku mau meditasi dulu. Aku mungkin dulu orang mikir meditasi itu sesuatu yang sakral banget, bahkan ada yang bilang meditasi harus bertapa, ada yang bilang itu Samadhi. Ya. Nah, tapi di sini sekarang ini sudah mulai pergeseran, kayak meditasi itu menjadi sesuatu yang hits, sesuatu yang bukan sesuatu yang tradisional lagi, tapi lebih ke lifestyle gitu mungkin. Nah, soul reflection itu adalah satu dari sekian banyak meditasi yang ada. Betul. Benar ya? Benar. Dan kalau bisa ditanya mana yang paling bagus, kita tentu nggak bisa jawab. Karena kita nggak bisa bandingin antara satu meditasi sama meditasi yang lain. Benar. Nah, cuman kalau bisa ditanya apa bedanya, tentu ada dong Bunda. Apa bedanya soul reflection dengan meditasi yang lain? Tentu kalau bisa kita tahu apa bedanya, jadi tahu ini sebenarnya satu meditasi yang tepat buat saya nggak sih? Atau ternyata itu bukan untuk saya, lebih untuk orang lain. Bisa dijelasin dikit nggak? Iya. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, ya masalah meditasi itu seringkali kita dengar ya, dan memang sudah bukan sesuatu yang eksklusif, tapi sesuatu yang sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Begitu juga saya dari kecil mungkin ya sudah disuruh meditasi. Awalnya juga nggak ngerti maksudnya apa, cuma disuruh hening gitu, hening tuh diem gitu. Tapi tetap saya masih bertanya dengan proses meditasi itu, sehingga saya pun belajar ya. Biasanya awal cuma dari proses mengikuti kelas yoga. Biasanya banyak orang ya di kelas yoga selalu diajarkan posisi untuk meditasi, posisi lotus dan sebagainya, harus dengan mudra dan sebagainya ya, dengan postur yoga. Jadi awalnya yoga itu untuk mendisiplinkan diri. Ya, mendisiplinkan diri berlatih dengan meditasi duduk hening gitu. Itu yang awal saya pahami dari kursus-kursus ya yang sudah-sudah.
Kemudian meningkat proses meditasi, kemudian ada yang ngajari saya melihat cahaya. Jadi lilin ditatap ya supaya bisa fokus, duduk dengan tegak ya. Kemudian ada yang meditasi dengan pernapasan, fokus pada napas, melihat ujung hidung, kemudian lakukan pernapasan. Kemudian ada yang mengucapkan mantra, duduk hening, pejam mata, mengucapkan mantra. Kemudian ada meditasi mulai menyadari bagian tubuh kita ya, untuk maksudnya untuk healing ya, untuk membersihkan, untuk apa ya, sadaran di tubuh fisik ya. Terus lama-lama saya belajar energi dan mulai memahami bahwa proses meditasi itu tidak hanya sekedar duduk saja hening, tapi ada proses sirkulasi energi di cakra-cakra. Ya, ini kan namanya tingkatan naik kelas ya, mendisiplinkan diri. Awalnya cuma kesadaran fisik, kemudian untuk mengheningkan pikiran ya, masuk ke kedalaman. Dulu saya nggak ngerti apa maksud ke kedalaman. Sekarang setelah belajar energi lebih dalam, oh masuk juga pada frekuensi yang lebih rendah gitu ya, lebih hening, lebih rileks. Makanya banyak orang ya, ada yang mengatakan relaksasi, ada yang mengatakan meditasi ya, kemudian tahapannya lebih dalam lagi, setingkat demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Oleh karena itu saya pun mulai mencari ya dari semua bentuk meditasi yang saya ikuti, kemudian masuk ke proses energi dan mulai berkesadaran itu karena saya belajar Vipassana, kemudian mulai ternyata semua gerak tubuh kita harus dengan berkesadaran, itu berkesadaran untuk fisik, jadi fokus di sana. Kemudian saya menyadari bahwa pikirannya kok nggak bisa fokus ya, pikirannya nggak fokus, tapi gerakan fisiknya mungkin bisa kelihatannya hening duduk, tapi pikirannya liar. Akhirnya terjawab bahwa ketika orang itu diam, pikirannya lebih aktif. Ketika orang itu aktif, pikirannya lebih diam. Oh, kalau gitu nggak mungkin dong duduk hening itu terus pikirannya bisa diam gitu. Karena semua pasti loncat-loncat gitu. Dulu butuh waktu yang lama untuk proses mendiamkan, karena tidak bisa diam pikiran saya ini. Dan akhirnya sampai pada suatu titik bahwa saya ingin dalam kondisi yang lebih damai. Tapi kok pikiran saya loncat kemana-mana. Saya mencari kenapa ya saya tidak bisa damai. Banyak kan pertanyaan di sana. Apa yang membuat saya kok kalau duduk malah pikiran saya loncat sana, ingat ini, ingat itu. Kemudian saya belajar mengenai rekaman bawah sadar. Oh, itu bagian dari pikiran bawah sadar yang muncul ke permukaan ketika kita diam ya. Dan saya melihat ya tidak semua orang bisa hening gitu, karena mulai masuk di sisi energi, mulai bisa mengukur. Saya waktu itu saya melakukan soul meter, oh ternyata beda-beda ya, setiap orang duduk bareng-bareng, tidak semua orang itu pikirannya tenang, yang ini ruwet, yang ini masih cemas, ini masih takut, masih banyak gejolak ya. Mungkin kalau dulu ada alat apa namanya Dr. Astu, EEG elektroencephalografi ya. Di situ kan bisa kelihatan tuh gelombang otaknya bagaimana ya, ada yang ruwet, ada yang tenang ya. Ternyata kan proses baru paham bahwa proses meditasi itu menuju pada proses frekuensi yang lebih rendah, di mana di sana lebih tenang ya. Tujuan kita adalah membuat kita lebih damai ya. Nah, dari proses energi dengan proses soul meter, pengukuran, saya akhirnya dapat menemukan, oh orang ini masih banyak pendaman stresnya, masih banyak pendaman marah dan sebagainya. Walaupun saya ajak meditasi, hening, ya tetap aja itu masih ada di dalam, karena secara energi itu masih berada atau melekat di dalam tubuh energi orang-orang tersebut. Ya sebenarnya itu adalah bagian yang mereka ciptakan dari pikiran dan rasa.
Ya, jadi kenapa kemudian saya memikirkan lah, terus gimana ya caranya membersihkan energi-energi kotor yang melekat pada pikiran bawah sadar mereka ataupun yang melekat pada secara energi di tubuh energi. Ini yang menjadi pertanyaan saya lama dan merenung yang cukup lama, mencoba banyak cara karena masih aja pikiran liar. Akhirnya di satu titik saya sempat pergi ke Yerusalem. Ya, jadi menurut saya itulah awal muasal saya mengemas meditasi soul reflection, yaitu di tahun 2011. Ya, 2011 saya ke Yerusalem dan di situ saya melihat ketika berada di suatu gereja, kebetulan pas hari Rabu Abu, kemudian ada pertobatan ya. Tapi saya mengamati aja, waktu itu saya cukup hening dan saya meniatkan untuk hening dengan meditasi ya. Jadi tubuh diam dan hening mengamati, saya tidak pejamkan mata, saya cuma mengamati dan saya kaget karena saya melihat cahaya yang turun pada tidak banyak waktu itu, hanya pada 3 orang. Yang lainnya padahal segitu banyak orang yang. Segitu banyak itu berapa orang? Iya, enggak, maksudnya tidak banyak 3 orang ternyata dari 5 orang gitu. Oh tidak. Waktu itu hampir ada 100 orang lebih ya dalam kondisi. Itu belum pandemi, itu tahun 2000. Iya, dari 100 orang hanya 3 orang saja. Hanya 3 orang yang Bunda lihat. Ya, mungkin lihat tuh lihat bukan lihat benar-benar lihat dengan mata gitu, bukan ya? Clairvoyancy atau gimana? Iya, memang saya mempunyai kelebihan di sisi itu, saya melihat dengan mata, tapi sebenarnya nggak ngerti juga gimana ya. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa itu bagian dari proses clairvoyant ya, mampu melihat tidak hanya secara berfisik, tapi memang kalau kita amati lagi nanti semakin peka, energi itu memang bisa nampak oleh mata kita gitu. Nanti kalau belajar ya. Nah dari itu saya melihat kok cahayanya berbeda dengan yang lain ya. Kemudian sama-sama melakukan pertobatan, tapi kok nggak sama ya seseorang 3 orang ini. Kemudian karena saya sudah paham dengan proses mengukur, saya mulai mengukur apa yang terjadi pada orang tersebut. Ya, dan saya mencari tahu apa itu. Dan akhirnya saya mengerti bahwa itulah cahaya Tuhan ya, cahaya dari proses energi, cahaya cinta energi Tuhan yang memasuki tubuh seseorang. Akhirnya saya berpikir, oh yang itu bisa, setelah mereka selesai, saya mulai mengukur lagi, oh yang itu bersih ya, secara saya melihat proses cakra jantung yang mulai aktif ya, kemudian saya lihat auranya berbeda dibanding orang-orang yang lain. Nah, itu menjadi suatu mungkin titik awal ya saya mulai memahami itu, dan kemudian saya pun setelah proses dari sana, dari Yerusalem itu, otak saya terus berputar. Terus apa yang perlu saya lakukan untuk proses meditasi? Semua orang melakukannya ya, dalam doa, dalam apa, dia hening, masuk di ya istilahnya menyiapkan dirinya untuk proses mengamati entah apapun ya, dengan pengaturan napas atau apapun, yaitu sebenarnya kan kembali pada proses dirinya masing-masing. Nah di situ saya melihat sejatinya semua orang itu dalam proses meditasi itu ingin dalam kondisi kedamaian, damai, tenang. Tapi banyaknya pendaman-pendaman pikiran-pikiran atau rasa yang masih tersimpan dalam pikiran bawah sadar maupun secara energi masih terradiasi dari seseorang ini menghambat proses keheningan. Ya, kemudian saya mulai menyadari bahwa saya butuh cahaya cinta energi Tuhan yang turun
Ya, Sama seperti 3 orang ini. ya sama seperti kondisi Jadi 3 orang itu. proses niteni juga ya Bunda ya. Iya, saya mengamati ya kejadian-kejadian seperti itu sambil pertanyaan saya banyak sekali. Kenapa begini? Kok kenapa yang itu kok enggak? Kenapa yang begini? Ya, akhirnya saya mencoba lebih dalam apa sih yang dilakukan ya, karena itu proses saya mencari informasi, kemudian oh itu pertobatan ya. Saya mencoba untuk melakukan proses pertobatan dan saya mulai merasakan secara energi sambil mengukur berarti cahaya yang turun itu kondisinya harus sesuai ya dengan apa yang saya lihat ya. Saya sesuaikan kondisinya. Oh ternyata kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan itu akan hadir ketika kita memang membuka pintu atau kesadaran kita untuk kehadiran cahaya cinta dan energi tersebut. Ya saya rasa kita kemarin sudah bahas ya mengenai kerauhan atau kerasukan. Iya. Ya itu berhubungan dengan kekuatan lain ya yang masuk ke tubuh. Dan satu-satunya cara untuk bisa bukan satu-satunya, 2 cara supaya kekuatan itu bisa masuk adalah dibukain pintu atau emang energinya ini terlalu dibukain pintu kan suatu entah kapan kita bukain gitu, atau saat energi ini saking besarnya dan kita energi ini terlalu lemah bisa masuk kan gitu. Iya. Benar, ya memang ada 2 kondisi. Kalau di sini kita yang Tuhan membuka, ya kita yang meniatkan agar cahaya cinta dan energi Tuhan itu memasuki tubuh kita. Berarti saya jadi Bunda ngomong kayak gitu jadi tergelitik gitu. Saya pernah ketemu satu orang dia bilang gini, waktu itu Bunda ngejelasin kan, iya kita tuh harus menyiapkan diri lah supaya cahaya cinta energi Tuhan itu bisa masuk dalam diri kita. Terus orang itu langsung dengan nada tinggi bilang gini, loh kok mengecilkan Tuhan? Emang Tuhan nggak bisa masuk ke semua orang gitu? Saya ingat waktu itu ada yang ngomong seperti itu gitu. Nah itu ya bagi saya ya nggak ada masalah kalau orang itu pemahamannya baru di situ ya. Mereka berpikir, ada yang mengatakan kenapa sih Tuhan bikin kita rempong? Kalau Tuhan tuh bisa membersihkan kegelapan di seluruh bumi ini, ngapain kita manusia harus melawan kegelapan? Kan enak aja energi Tuhan diturunkan terus semua kegelapan itu bersih, kita manusia hidup tenang dan damai. Lah itu lagi kok enak banget kan. Jadi karena mereka sejatinya belum paham dengan proses bekerjanya kekuatan Tuhan gitu. Dan saya tidak, nggak apa-apa orang itu opini mereka baru di situ, berarti kebenaran mereka baru di situ ya. Adalah kalau kita mau melihat lebih dalam kebenaran yang lebih tinggi bahwa energi Tuhan sangat halus dan meliputi semuanya ya, seperti matahari ini meliputi semuanya, tapi tergantung pada manusianya. Karena Tuhan memberikan manusia akal budi dan kehendak bebas, mereka bebas-bebas menentukan pilihan. Dia membuka diri dengan kegelapan atau membuka diri dengan kekuatan Tuhan, boleh-boleh saja. Ya, jadi saya pun melihat ya kesadaran-kesadaran kan bertumbuh. Ada kesadaran jiwa anak-anak, remaja, dewasa, tua ya, itu sebagai proses mereka memilih. Nah, kalau kita sama aja kerauhan, kerasukan karena kita memperbolehkan dia masuk. Bahkan ada beberapa mengundang. Ya. Sama aja dengan kekuatan Tuhan. Begitu kita memperbolehkan, maka dia akan masuk. Ya, tidak asal memasuki semuanya, tidak melingkupi semuanya ya, tetapi menghadirkan di dalam kesadaran berfisik itu tidak semua. Kalau mereka itu seperti kita berada di luar, pada saat kita di luar matahari itu masuk. Karena kita memang mengizinkan, oke, saya mau panas-panasan di luar, kena sinar matahari. Tapi beberapa orang nggak mau, saya takut nih habis perawatan gitu, saya mau di teras aja. Tentu dia dapat imbas dari sinar matahari, tapi tidak banyak. Nah, kalau yang nggak mau ketemu ya udah di dalam rumah aja, jendela tutup semua, dia nggak akan mendapatkan
sinar matahari. Dan nggak bisa protes sama mataharinya. Ya, Kok nggak saya bisa. nggak kena sinar matahari gitu ya? Karena pilihannya dia ada di dalam rumah gitu. Begitu juga dengan kekuatan Tuhan, energi Tuhan ini. Ya, jadi karena kita paham dengan hukum energi, proses energi yang pertama adalah energi mengikuti pikiran. Maka dalam proses meditasi soul reflection, karena dasarnya adalah proses energi, ya, saya tidak terlalu memperdulikan mau posisi duduk, mau posisi berbaring, mau posisi duduk berbaring, asal jangan gantung aja deh kayak kalong gitu, gak mungkin. Jadi ini kegalauan orang juga kan, maksudnya kayak saya mau meditasi apa harus duduk bersila nggak gitu. Habis itu pernah juga waktu zamannya kita meditasi masih nggak online tuh, ngelihat orang semua duduk di kursi, terus ada juga yang bilang meditasi apaan kok duduknya di kursi, harusnya tuh bersila gitu. Ya ada proses-proses yang seperti itu juga. Iya, makanya kan ini mungkin jadi menjabarkan daripada meditasi soul reflection ya. Jadi saya kan lebih fokus ke sana, Dr. Hasto. Kalau masalah yang lain tuh saya rasa setiap perguruan tuh punya aturannya masing-masing. Iya, berarti kan ya. Balik lagi ya, mungkin yang waktu itu datang waktu di meditasi dan dia protes seperti itu ya karena dia masih memakai aturan di cara yang lain. Iya, benar. Padahal tiap perguruan ya tiap tempat, tiap cara tuh punya SOP yang berbeda-beda. Makanya kan tadi saya cerita yang di sini baru hatha yoga. Jadi postur duduk lotus, ya kaki harus dua-duanya ditekuk gitu kan, itu susah banget gitu. Mau posisi lotus kalau dulu susah banget karena dua-duanya harus telapak kakinya harus di atas gini. Nah, masih nggak kebayang orang dia nggak pernah ikut yoga. Coba ikut yoga kan disuruh begitu, belajar lah itu latihannya susah. Ya itu proses hatha yoga. Banyak orang berpikir, oh saya tuh ikut yoga asana supaya saya terhubung dengan Tuhan. Nah saya jadi mikir sekarang itu kan baru hatha yoga, maksudnya yoga asanas baru cara mendisiplinkan berlatih untuk tubuh fisik, belum proses pikiran, perasaan, belum proses energi. Jadi kebenaran itu ya bertingkat gitu. Yang baru tahu berfisik, yoga ini akan bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Fisik ya baru yang hatha yoga ya. Padahal kalau mau tingkatan yoga itu ada 4 kan? Ada 4 tingkatan yoga ya. Karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, raja yoga. Nah, sebenarnya proses untuk bisa membuat kita terhubung dengan Tuhan atau proses meditasi ini sendiri ya, semua orang akan berlatih di awal gitu. Ini ada 5, berarti ada hatha yoga itu baru fisik saja, kemudian dia imbangi dengan karma yoga, dengan perbuatan baik, kemudian dengan bhakti yoga ya, dengan proses japa dan sebagainya. Jnana yoga dia tambahkan ilmu pengetahuan ya. Ya seperti proses kita ini, proses podcast di karma reinkarnasi ataupun misteri semesta ini kan mengedukasi untuk memperluas realita, menambahkan pengetahuan. Jnana ini ya. Ini tingkatan jnana yoga, ini tingkatan muhasabah ya, masuk ke dalam diri, paham lebih dalam. Ya nanti ya akhirnya tingkatan keempat yang tertinggi acara raja yoga. Raja yoga tuh gimana kita langsung terhubung, menyatukan diri dengan kekuatan Tuhan. Ini tingkatannya sudah makrifat gitu. Jadi tingkatan yoga sendiri kan bukan hanya sekedar jungklang-jungkling istilahnya gerakan tubuh, tapi orang anggap itu yang membuat kita bersatu dengan Tuhan. Belum, itu masih tingkatan ya, naik kelas lah step by step. Maka ya apapun itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh mereka itu ya menyumbangkan proses mereka berlatih
Ya, ada yang masih berlatih tubuh fisiknya, ada yang masih berlatih untuk proses berbaginya, ada yang berlatih untuk mulai ke proses bakti, ya belajar untuk ikhlas, ya belajar untuk mendisiplinkan diri ke arah spiritual. Ada yang berlatih dengan nggak cukup pengetahuan yang berfisik, butuh yang lebih luas, masuk jnana yoga. Ada yang butuh ini sudah pengetahuannya, tapi aplikasinya mana, bagaimana caranya, itu masuk pada Raja Yoga. Berarti kalau ngomong seperti itu nih Bun, saya jadi tergelitik. Berarti kan banyak nih kalau teman-teman ditanyain, soul apaan sih gitu. Terus dia bilang, itu loh meditasi gitu. Tapi sebenarnya soul tuh nggak meditasi sebenarnya. Kalau Bunda ngomong kayak gitu, ada proses menambah pengetahuan, ada proses berkarmanya juga, ada proses keterhubungan segala macam. Itu kan nggak cuma sekedar meditasi berarti. Iya, makanya sekarang kan tergantung nih setiap perguruan kalau orang bilang ya. Dia mau setiap cara ya. Mau yang apa diambil gitu. Karena pada waktu saya mengajar katakan kelas yoga, ya kelas yoga ya saya ajak dia untuk posisi lotus, mudra ya, karena yang di yoga kan baru fisik ya, diajarkan mudra, kemudian hening ya, tarik napas, hembuskan, ada yang tarik napas, tahan, hembuskan, kan gitu. Ada yang lebih sulit lagi, tarik nafas harus di lubang hidung kanan, ya hembuskan lubang hidung kiri, ya kan itu ya kita nggak bisa komentar ya, memang begitu, itu untuk menyelaraskan cara masing-masing gitu. Ya, dan itu banyak sekali gitu loh, makanya meditasi itu kan banyak versi. Tapi tujuannya untuk apa ya? Tujuannya ya masing-masing punya tujuan masing-masing. Tadi ada yang mendisiplinkan tubuh fisiknya dulu. Ada yang bilang, saya sudah duduk hening, pikiran saya liar. Ya berarti bersyukur dia sudah bisa duduk hening. Ya, walaupun pikirannya liar, berarti dia mengamati dirinya. Dia udah tahu ya, ini pikiran saya liar nih. Dia sudah mengidentifikasi pikirannya liar. Nah sekarang dari proses gimana saya bisa hening, bisa damai. Nah itu baru masuk ke soul reflection gitu. Jadi bukan hanya sekedar duduk. Kalau mereka sudah mengidentifikasi pikiran saya liar, oh ya kalau gitu ikut soul reflection. Karena apa? Dari meditasi soul reflection itu belajar mengolah rasa supaya pikiran kita tidak liar gitu. Kenapa banyak pikiran liar, loncat sana loncat sini? Karena banyak pendamannya ya. Dia belum bisa menyeleksi antara pikiran-pikiran negatif dan positif, membiarkan semua masih liar begitu. Oke, itu salah satu pertanyaan yang banyak banget disampaikan nih kan. Ini karena ini nggak live ya, biasanya kan di live chat nih. Ya mungkin di live chat tetap pertanyaan tetap banyak, dan nanti kita akan coba untuk bahas di live berikutnya Bunda ya. Benar. Cuman ini kita coba compile dari grup-grup Telegram, grup Telegramnya Langkah Awal Mengenal Jati Diri dan lain sebagainya. Ya ini pertanyaannya sama kayak Bunda nih. Ketika meditasi pikiran ngelantur kemana-mana, nggak fokus pada tuntunan. Tapi posisi kita meditasi. Apakah meditasinya efektif? Apakah ada tips dalam memfokuskan pikiran selama meditasi? Bahkan ada yang nanya gini, Bunda saya nggak bisa ngosongin pikiran waktu saya meditasi. Setiap saya meditasi, pikiran saya nggak kosong-kosong gitu. Iya memang nggak. Makanya saya dulu pernah dituntut, kamu harus mengosongkan pikiran, itu yang saya berontak. Pikiran saya nggak bisa kosong gimana? Kok suruh mengosongkan pikiran? Gitu. Kosong-kosong malah kesambet. Kemarin di gampang kerasukan terus. Pembahasan waktu itu kalau bengong gampang kesurupan. Nanti kalau kita kosongin pikiran nanti ada yang ngisi lagi. Ada yang ngisi nanti karena energi mengisi ruang kosong. Ya memang begitu. Makanya kenapa saya belajar situ terus akhirnya rasanya nggak cocok nih saya, karena saya nggak bisa kosong gitu ya. Saya cari lagi jenis meditasinya ya. Kemudian ya sampai yang lucu itu ya, menurut saya lucu. Kalau yang lain-lain kan saya fokus bisa
suruh lihat lilin, ya sudah lihat, oh ya tak segitu aja gitu. Tapi itu lihat lilin kan, bukan jagain lilin kan? Kan nanti kalau jagain lilin kan babi ngepet. Oh beda ya. Oh beda. Nah itu pengalaman ya. Nah Ada tadi yang paling lucu apa nih? yang paling lucu itu ketika saya vipassana. Vipassana. Nah mungkin nggak semua orang paham nih Vipassana apaan nih. Mungkin Ya. bisa dijelasin dikit apa Iya. sih Vipassana? Itu kan meditasi ya di Buddhis ya. Kebetulan kita mengikuti di wihara dan terbuka untuk umum. Jadi saya karena saya suka meditasi, saya mengikuti ya. Kebetulan ada guru besar dari mana ya waktu itu, dari Myanmar ya. Kemudian karena saya lupa namanya, tapi ada buku-buku yang memang beliau terbitkan. Kemudian saya mengikuti di sana. Awalnya saya juga bertanya, ini meditasi yang versi kayak apa lagi gitu, saking banyak yang saya ikuti. Kemudian oh ini meditasi berkesadaran, jadi untuk melangkah, merasakan gitu ya, merasakan, melangkah, meditasi berjalan. Jadi berjalan itu bisa dalam kondisi meditatif. Mirip ini dong kalau sekarang dibilang zaman kekinian tuh dibilang mindfulness itu ya. Ya mungkin seperti Yang itu. dibilang kita harus present, harus hadir pada setiap hal yang terjadi. Oh kalau misalnya muncul seperti ini, oh saya muncul seperti ini kan, seperti itu tuh. Ya kurang, bisa ya, kurang lebih begitu. mirip lah ya, walaupun ya. Nah dalam proses berjalan pun ada tahapannya, dan itu disadari ya. Jadi itu bagi saya tuh sesuatu banget gitu, karena bersyukur banget saya bisa berlatih kan. Kemudian 1 jam duduk, 1 jam berjalan, 1 jam duduk, ya itu aja kerjaannya selama 7 hari, tapi nggak boleh berbicara. Nah kalau kita sudah berlatih sebelumnya untuk hening ya Kak, tidak ada masalah dengan proses itu. Kita bisa melakukannya dengan tenang, dengan damai. Tapi saya lihat banyak orang yang teriak-teriak karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya. Ya itu tadi yang masih loncat-loncat pikirannya. Ada yang sampai melarikan diri dari proses meditasi itu jadi yang sampai begitu berontaknya dia dengan latihan itu, orang tidak tahan gitu. Ya, tapi Pak, kalau kita yang sudah berkesadaran, saya merasa ini lebih lebih proses energi berjalan juga lebih lembut. Jadi kita bisa merasakan sampai akhirnya tanaman bisa berbicara, hewan berkomunikasi. Dan itu sesuatu banget buat saya. Ya lucunya itu tadi, tidak semua orang tuh siap dengan tidak berbicara dalam jangka waktu sekian lama, tidak berinteraksi, hanya duduk berjalan. Saya lihat orang semakin stres ya. Kalau yang belum siap secara mental ya dia lebih stres lagi, karena mengendalikan fisik itu ternyata lebih susah lagi gitu ya. Itu pengalaman di meditasi, tapi itu juga menginspirasi saya untuk proses menjadi lebih sadar dimanapun saya berada, dan secara energi saya bisa merasakan bahwa di sini ada begini, ada begitu. Jadi lebih paham dengan proses interaksi di alam ini. Energi rumput, tanaman, hewan itu kan akan lebih bisa kita bedakan. Kalau sekarang dengan soul meter lebih canggih lagi, lebih enak ya. Jadi pakai soul meter aja udah tahu ini energinya begini, ini seperti itu. Jadi itu salah satu pengalamannya Bunda dalam proses berarti proses menemukan soul reflection ya waktu itu ya? Ya itu bagian juga ya. Bagian juga saya menemukan, kalau nggak salah itu di tahun 2010 saya mengikuti Vipassana tersebut. Oke. Ya. Saya sendiri pernah sebenarnya belajar. Ya maksudnya yang Bunda ceritain kayak gitu, walaupun
mungkin levelnya nggak sampai yang berhari-hari yang dibilang nggak boleh ngomong sama sekali, serius stres loh. Iya, itu dah yang saya lihat. Selama itu orang sudah, kalau mereka tidak berlatih ya, ternyata itu menjadi suatu siksaan, apalagi duduk berjam-jam. Cuman kan pertanyaannya nih Bun, orang sadar nggak sih waktu dia itu ngambil paket atau ikut latihan Vipassana itu, jangan-jangan dia tetap dengan dengan pemahaman bahwa meditasi itu bikin rileks gitu. Jadi dia punya pemikiran bahwa meditasi itu bikin rileks, datang ke tempat seperti itu malah nggak rileks gitu. Ya itu kan apa ya? Kadang-kadang kan gitu ya, maksudnya Pilihan ya, mereka mencoba-coba itu ya wajar aja, pingin tahu ya, keinginan. Jadi ternyata kalau mau lebih dalam memahami proses meditasi itu kan tidak bisa hanya sekedar coba-coba gitu loh. Jadi memang dia harus paham untuk apa dia melakukan. ya itu dia. Nah itu kan ya, itu makanya saya juga ya pengalaman bagi saya bahwa oh ya itu ada yang begitu. Kemudian ya dari proses mengalami banyak hal ya, bahkan pernah melihat ya, jadi secara cahaya yang berbeda, padahal ya sama dengan kondisi duduk hening, tiba-tiba merasa terusik dengan cahaya-cahaya gitu. Bukan cahaya lampu kan? Bukan, kalau Bukan ya? tiba-tiba pas gelap terus bercahaya, saya ngerti, oh ini Dokter Hasto hidupin lampu. Biar saya nggak kena jebakan lagi nih. Ya enggak, maksudnya biar paham gitu. Oh, jadi ada sensasi yang rasa seakan-akan melihat Cahaya. Ya itu juga sering membuat bingung ya. Saya meditasi, saya kok nggak berasa apa-apa, karena temennya cerita, oh saya meditasi lihat pink, kemudian ganti hijau, ganti orange, terus langsung lihat ungu gitu. itu jangan-jangan meditasi di tempat disco lagi, ganti-ganti warna tak. Enggak ya, tapi memang ada yang seperti itu. Ada yang begitu gitu. Dia melihat cahaya, ada. Makanya setiap orang berbeda-beda sensasinya. Ada yang ketika hening gitu tiba-tiba kok rasanya kesemutnya banyak sekali ya. Loh kok menjalar ya kemana-mana gitu. Dia terganggu dengan perasaan ada semut yang jalan-jalan. Padahal itu reaksi dari proses energi gitu. Ya makanya memang perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan agar orang itu tidak bingung dan tidak sekedar mencari sensasi yang dirasakan orang lain. Iya, nanti terlalu fokus sama sensasi malah lupa sama esensi. Iya betul sekali ya. Kita bahas di mana ya itu? Iya sempat kita. Nah. Maksudnya ya maaf Bunda. Jadi yang saya cuma kepikir nih, setidaknya orang tuh kalau mau belajar atau gimana, coba cari tahu dulu berarti dong seharusnya tujuannya tuh apa sih gitu. Ya memang idealnya kan begitu. Takutnya dia mengikuti jalan A, dia berpikir bahwa jalan A itu ke Surabaya, ternyata jalan A itu ke Jakarta gitu. Terus begitu dia jalan semakin lama kok semakin jauh sama Surabaya ya gitu. Udah gitu dia kesal sendiri. Gimana sih saya mau ke Surabaya kok nggak dapat, padahal ya dia naik bisnya ke Jakarta. Ya bisa aja terjadi begitu ya, harapan yang terlalu tinggi ketika mengikuti proses belajar ini belajar itu, banyak akhirnya kecewa. Ya mungkin aja ada juga yang kecewa dengan saya berbagi meditasi soul reflection, karena harapannya dia tuh mau lihat yang warna-warni, atau seperti beberapa yang bilang, Bunda saya sudah meditasi tapi kok TV-nya nggak muncul. Karena saya pernah berbagi bahwa setelah itu pada saat saya meditasi tiba-tiba muncul ya seperti cerita atau alur yang ternyata bagian dari past life. Itu kalau ditanya ke saya bilang coba cek koneksi gitu nanti. Atau alamat YouTube-nya udah pas belum ya? Ya, jadi kan mungkin aja mereka akan kecewa karena target meditasinya adalah itu. Nah, oleh karena itulah saya mulai mencari ya, sebenarnya orang tuh proses meditasi itu lebih baik untuk proses apa. Nah, saya sangat takjub pada proses yang saya ceritakan tadi.
di Yerusalem Oke, tadi. baru mau nanya, banyak soalnya udah diceritain. Ya, Ya, jadi Yerusalem ya. itu fokus di situ karena itu yang akhirnya ya dari Vipassana juga saya sudah takjub karena saya akhirnya merasakan dan menyadari bahwa dengan proses semakin kita bisa berkesadaran, saya bisa menyadari kesadaran daripada tumbuh-tumbuhan dan hewan, bahkan bisa berkomunikasi. Ya, itu luar biasa banget bagi saya, dan saya menambah membuat saya akhirnya lebih berkesadaran dalam setiap saat. Ya, itu sesuatu banget. Kemudian ya di Yerusalem tadi yang melihat kok berubah gitu ya, karena aura yang tadinya gelap tiba-tiba jadi bercahaya. Tentu kepo banget waktu itu saya, sampai balik lagi ke sini masih saya pertanyakan. Akhirnya karena saya meditasi dengan energi cakra dan sebagainya juga sudah saya pahami, saya kombinasikan bagaimana agar saya bisa dengan proses berkesadaran, dengan proses energi, ya, kemudian yang dapat itu di Yerusalem, cahaya cinta energi Tuhan, mampu mengubah. Ya, mengubah itu gimana ya? Kalau selama ini mungkin duduk meditasi cakra ini sudah mengalirkan energi sudah, tapi mengubah aura atau kebersihan atau energi saya berubah itu saya masih berpikir gitu. Nah, setelah pengalaman itu saya menyadari bahwa itu bisa berubah, bisa mengubah. Tapi yang mengubah itu siapa? Yaitu kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan. Karena selama ini saya berkecimpung di energi tanpa melibatkan kekuatan cahaya cinta energi Tuhan, habis meditasi ya sama aja, tidak ada yang berubah gitu loh. Maksudnya ya segitu-segitu saja, energinya powernya segitu-segitu saja ya. Dan itu butuh waktu, setiap hari dengan latihan-latihan yang katanya mengubah tapi belum berubah. Dan akhirnya dengan proses ini saya mengambil poin penting bahwa proses berubah itu tidak bisa tanpa melibatkan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi saya ambil poinnya, berarti saya harus menghadirkan tadi 3 kekuatan Tuhan, cahaya, cinta, energi Tuhan dalam diri. Tapi setelah masuk dalam diri, apa yang saya lakukan? Nah, kemudian ya saya ingat, yang saya lakukan harus saya melihat orang bisa berubah dengan proses pertobatan, berarti saya harus melakukan proses minta maaf dan memaafkan. Karena saya melihat ada tali-tali yang terhubung kemudian bersih. Nah, saya pingin tali-tali yang, dan saya menyadari ini saya ada tali-tali, ini saya mau bersih gimana caranya gitu. Saya mencoba akhirnya, saya menurunkan cahaya cinta kekuatan Tuhan. Kemudian saya minta maaf, memaafkan. Saya selesaikan satu persatu. Ya, jadi ini butuh pengamatan. Soul reflection itu bukan sekali langsung jeder, langsung jadi, enggak. Ini bersih. Tapi yang itu kok belum gitu. Awalnya dengan minta maaf, memaafkan, ternyata yang lebih terbersihkan adalah emosi, emosi ya. Dari tubuh emosi, dimensi emosi kita lebih bersih gitu. Tapi belum semuanya. Ya, akhirnya berarti dengan memaafkan, minta maaf, tali-tali ini bisa putus. Ya, akhirnya saya lanjut lagi. Kemudian mulai mengamati, tapi kok saya belum bisa masuk di frekuensi lebih rendah ya. Jadi kan ada frekuensi beta, alfa, theta. Saya cari apa sih yang ada dalam frekuensi tersebut, energi apa saja. Saya dapat, kalau beta tuh banyak marah dan sebagainya. Berarti saya harus bersihkan rekaman itu dulu agar saya bisa masuk ke kedalaman. Ya, saya harus bersihkan semua hal negatif di frekuensi beta agar saya bisa masuk ke frekuensi alfa, theta, delta. Nah, itu yang maksudnya masuk ke kedalaman itu masuk ke frekuensi yang lebih rendah. Tapi selama rekaman buruk
dari pikiran perasaan kita masih ada di frekuensi tersebut, maka kita tidak bisa masuk ke frekuensi yang lebih rendah, tidak bisa masuk di kedalaman. Akhirnya saya mengerti kenapa orang pikirannya tuh masih liar, loncat-loncat, karena rekaman di frekuensi beta, alfa, tetanya masih banyak, ya terutama beta ya, dalam keseharian kita rekamannya banyak sekali, dan itu mengotori tubuh energi kita. Dan hukum energi yaitu energi mengisi ruang kosong, sedangkan kita penuh dengan emosi negatif, kontaminasi, dan banyak hal yang masih berkecamuk dalam pikiran dan perasaan kita. Otomatis ya kita masih penuh, cangkirnya belum kosong. Nah di sini akhirnya saya dapat clue, oh ya berarti kita harus bersihin dulu setiap frekuensi dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Berarti melibatkan kekuatan Tuhan itu kunci. Ya. Kunci. Jadi itu kita sebut dengan connecting ya, keterhubungan dengan Tuhan. Kemudian melibatkan kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan beban atau kegelapan di dalam diri. Ya. Soalnya saya tertarik Bunda ngomong seperti itu karena pernah saya diskusi sama salah seorang, ya mungkin waktu itu kita mau bikin soul reflection yang versi bahasa Inggris kan gitu ya waktu itu. Terus kebetulan ada native speaker nih, ada emang orang Amerik waktu itu. Kita coba dong lihat deh ini deh yang draft yang kita bikin terjemahannya gitu. Pas dia baca tuh bilang, dia mukanya langsung berubah gitu Bunda. Terus habis itu bilang, kamu yakin nyuruh orang kayak gini? Ini stres loh, pasti disuruh bayangin bapaknya, bayangin ibunya, udah gitu minta maafin. Enggak semua orang lo bisa kayak gini, orang tuh bisa stres banget kalau bisa disuruh kayak gini. Nah, ya mungkin bagi beberapa orang kalau cuman ngebayangin tanpa nurunin tanpa ada energi Tuhan, ya bukannya benar-benar maafin jadinya atau minta maaf, tapi malah keinget-inget malah tambah dongkol, malah tambah kesel, ya malah nambah banyak lagi yang harus PR-nya. Iya. Makanya kenapa pada proses memaafkan itu akan didahului dengan proses keterhubungan dengan Tuhan melalui jiwa luhur. Nah, ini kalau mau dijabarin panjang banget jadinya. Sejak kapan sih Bunda tahu jiwa luhur itu? Wah, itu ngoprek berapa buku, belajar dari setiap guru, ya bahkan sampai sekarang masih ada yang mempertentangkan antara higher soul dengan jiwa luhur, ya yang menurut versinya masing-masing. Ya sah-sah aja dong. Sah-sah saja. Saya sih bilang ya, tetap apakah kamu mengakui bahwa dari proses agama yang kamu dapatkan itu merupakan tuntunan menuju Tuhan? Ya. Ya berarti jiwa yang mampu menangkap atau menjadi saluran sabda Tuhan dalam proses tersebut jiwa yang utama. Apalagi setelah paham dengan konsep reinkarnasi, kelahiran berulang ya berkali-kali, karena dengan misi jiwa yang spesifik, yang khusus, yang bisa membantu manusia-manusia biasa itu mengenal Tuhannya gitu. Jadi ya tetap kita butuh keterhubungan lebih dulu dengan jiwa luhur, baru bisa menuju pada kekuatan Tuhan, karena jiwa luhur mempunyai fungsi sebagai jembatan cahaya ya, sebagai saluran Tuhan ya, untuk mentransformasikan, mengubah kekuatan Tuhan untuk bisa masuk pada kekuatan manusia-manusia biasa. Nah, di situ akhirnya saya paham, oh ya pantas ya. Jadi saya sangat bersyukur dengan proses itu. Ya, banyak orang berpemahaman bahwa ini jiwa saya, ada jiwa saya yang lebih tinggi dan baru bisa terhubung dengan Tuhan. Lalu jiwa saya yang lebih tinggi, jiwa itu cuma satu. Terus jiwa saya yang lebih tinggi berarti kualitas jiwa tuh ada yang tinggi, ada yang rendah, kan saya bingung malah. Ya, berarti yang ada sekarang jiwa yang lebih pendek gitu. Nah, itu mengalami pergulatan batin cukup lama loh, dihujat sana, hujat sini. Wah, mungkin ada yang begini. Kemudian saya hanya bisa memohon pada Tuhan, Tuhan kebenaran apa sih sebenarnya di balik ini semua. Ya, dan akhirnya saya melihat, oh ini. Ya, saya akhirnya
karena ada dua paham antara jiwa luhur, yang satu higher soul yang lebih tinggi daripada jiwanya dia. Ternyata ya memang ada higher soul atau jiwa luhur yang bukan jiwa kita, ya, juga bukan jiwa manusia biasa, Bukan jiwa leluhur juga. bukan jiwa leluhur, tapi jiwa utama yang diciptakan oleh Tuhan, yang diturunkan oleh Tuhan sebagai penyelamat manusia, yaitu Iya. mampu menyampaikan sabda Tuhan. Yaitu ajaran agama kan semua turun dari proses itu. Bagaimana manusia yang awalnya dari kesadaran rendah bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada orang yang memang mengenal Tuhan? Ya, istilahnya kita mau ke Jakarta, ke Surabaya, tapi nyasar sampai Jakarta karena tidak ada yang nganterin kan? Atau jangan-jangan yang nganterin sendiri malah bingung juga, Nah, ya bisa itu. juga. Makanya kan yang bagian guide-nya itu harus memang harus lebih mengenal Tuhan dibanding kita manusia biasa yang masih bingung gitu. Ya kalau orang bingung nonton orang bingung ya akhirnya bengong. Bengong. Awas bengong nanti kerasukan. Aduh, ini nanti lama-lama tagar hashtag awas bengong gitu. Nah, itu akhirnya itu pun butuh berapa tahun sendiri untuk membuat meditasi soul reflection itu komplit. Iya, maksudnya satu sisi nih, maksudnya saya dengar cerita Bunda. Ya Bunda kan enak, Bunda bisa ngelihat gitu kan. Ya, saya juga bisa ngelihat sih. Cuman maksudnya Kelihatan nih pakai baju. pada saat orang itu lagi kusuk gitu kan, ngelihat nih ada cahaya, cinta, energi ilahi masuk ke dalam, udah gitu ngelihat ada perubahan auranya dari gelap jadi terang, mungkin warnanya berubah atau gimana. Terus Bunda pas ngerasain, oh ya dimasukin, oh gini rasanya. Terus ngelihat ada tali-tali segala macam, dimana saya nggak lihat ada tali apa-apa di diri saya gitu. Terus pertanyaan orang nih biasanya nih Bun, ya kalau Bunda enak ngelihat, bisa tahu, oh ya ini udah ngefek nih, ini udah ngefek nih, oh ini udah bener nih, buktinya aura saya berubah, oh ini udah bener nih, buktinya talinya lepas. Lah kalau orang yang nggak ngerasain apa-apa, saya cuman diem gini aja, nggak denger, nggak ngerasa apa-apa, lah terus dia tahu kalau itu udah benar apa enggak gimana? Ya tentu ada perubahan dalam diri. Tapi kan nggak semua orang bisa sadar bahwa itu sudah berubah. Ya, ya itu tambahkan ilmu pengetahuan untuk bisa tahu. Ya karena akhirnya kan jawaban terakhir ya belajar kamu, jangan hanya cukup puas dengan tidak tahu, tidak berasa, tidak ini. Semua kan bisa dipelajari. Jangan memaksa pengen dilayakkan kalau nggak mau melayakkan diri. Ya, kalau nggak mau berupaya ya terimalah deritamu. Iya, Pak. Ya tapi maksudnya ya mungkin ya bisa aja sih orang yang bilang, oh katanya yang senior kalau gini gitu. Oh ya manut aja deh, percaya. Ya kalau seniornya bener. Ya kalau enggak ya itu makanya pengalaman saya belajar dari banyak sumber masing-masing tentu akan membenarkan opini yang mereka miliki dan mengatakan yang lain salah. Nah, itu dia. Itu dah akhirnya saya tapi akhirnya yang saya dapatkan adalah bijaksana. Karena tidak semua akhirnya saya terima mentah-mentah. Saya mulai selektif. Karena saya sempat terprosok, saya salah jalan. Akhirnya saya menjadi lebih hati-hati. Sempat terjebak juga ya. Akhirnya saya lebih hati-hati. Enggak semua saya masukkan gitu. Saya mulai selektif. Proses selektif itu yang akhirnya Bunda tuangkan ke dalam proses soul ini, salah satunya ke langkah awal mengenal jati diri. Ya. Poin-poin, oh di sini loh kemungkinan jebakan, di sini kemungkinan jebakan, di sini kemungkinan jebakan, biar nggak keprosok gitu ya. Ya, karena banyak orang kan tergiur, dari begitu paham reinkarnasi selalu tergiur dengan sosok. Tadi ya rasanya kita diskusi. Oh, semua sosok itu yang menurut kita apa tadi? Itu lucu sih. Maksudnya kita ngomong kalau misalnya kita nggak ngerti proses pengukuran ini, kelihatannya banyak banget sosok yang kayak bersinar seperti bintang gitu ya. Jadi panutan. Cuman saya ingat di salah satu lagunya Lace,
itu dia bilang gitu, ingatlah setiap panutan pasti ada panunya gitu. Nah itu saya tergelitik sama panunya. Iya. Tapi kan balik lagi, kalau misalnya kita melihat panutan ada panunya, udah gitu kita nggak mau dianut lagi, ya bisa aja. Tapi kalau kita lihat, oh ini panutan punya panu, jelek banget, nggak enak banget ngomongnya. Panutan punya kelemahan gitu. Di proses kelemahan tuh kita pelajari juga. Oh, gini cara menangani segala macam, ya kita bisa bertumbuh ya. lebih besar. Saya juga mengalami dari proses itu. Tapi tetap dalam lubuk hati saya yang terdalam, saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena saya dapat pelajaran. Apapun itu, beliau-beliau hadir itu ya untuk membuat saya terus ke proses bertumbuh. Ya, itu ya kalau bisa bijaksana. Kalau enggak ya sudah kegiring terus. Ya jadi bijaksana bijak sini ya. Bijaksana bijak sini, bukan bijaksana. Ya. Nah, dari proses ini dari masing-masing pasti ada kelebihan, ada kelemahan. Yang membuat saya bisa mengambil sisi positif adalah ya itu tadi, tidak egois, tidak sombong, tidak baru belajar ini saya sombong, baru sini enggak. Saya mulai menyadari, oh ya, saya menyadari setiap ini pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya, akhirnya saya mengambil dari sisi-sisi yang positif yang sesuai dengan proses energinya dan saya aplikasikan dulu. Jadi segala sesuatu seperti soul reflection atau apapun itu saya coba ke dalam diri saya. Karena saya takut salah gitu. Takut salah tuh maksudnya takut membawa orang salah langkah gitu. Karena itu hukumnya penderitaannya luar biasa. Saya di past life sudah pernah sih masalahnya. Jadi saya gak mau mengulang lagi gitu. Jadi saya hati-hati sekali apapun yang ini saya lakukan untuk diri saya, tesnya di dalam diri. Tes saya buruk, oh berarti yang ini nggak boleh. Ada kesalahan sama Tuhan, nggak boleh. Oke, cari yang lain. Formula yang saya rasakan, kemudian karena saya tahu tidak semua orang punya kepekaan seperti saya. Jadi ya saya jadi manusia percobaan dulu gitu. Saya coba dulu di dalam diri daripada sama orang lain coba-coba. Mending coba diri sendiri. Kalau jelek ya. Pernah saya gara-gara salah melakukan sesuatu, walaupun ya waktu itu saya sangat kepingin proses orang tuh katanya moksa tuh hilang secara berfisik. Nah itu ada ilmunya di Tibet, hilang fisiknya. Terus saya pikir wah itu yang bagus. Kemudian saya mencoba mengikuti proses itu, kok saya lama-lama menjauh dari cahaya ya. Kok jauh dari kekuatan Tuhan. Akhirnya saya terpuruk dan akhirnya saya kembali pada Tuhan. Oh ya Tuhan, saya menyadari itu salah gitu ya. Maksudnya bukan itu sebenarnya kodrat manusia itu ya tidak ke sana moksa atau itu bukan menghilangkan tubuh fisik, tapi ya kesadaran kita yang bertumbuh. Nah, itu pun mengalami sesuatu yang buruk ya. Jadi ada orang mengatakan, emangnya Tuhan pernah marah? Saya bilang pernah. Orang saya aja pernah melakukan kesalahan dan membuat saya jauh dari Tuhan. Itu marah apa tegas? Marah apa tegas itu? Ya tegas ya, sesuai tegas, dengan hukumnya kan. Saya tidak sesuai dengan hukum alam ya saya akan terpuruk. Tapi ya orang menilai itu sebagai bentuk suatu kemarahan. Ya padahal ya ketegasan Tuhan bahwa kamu tidak berada pada jalan kebenaranku, ya udah sana gitu. Seperti disamplek kayak gitu, mulai keluar bahasa susah dinyah bukan ya pokoknya gitu dah. Makanya nggak berani lagi. Dan soul reflection ini memang sudah saya lakukan karena saya bisa mengamati, bisa mengukur, bisa merasakan. Akhirnya ya eksperimen adalah di dalam diri saya. Bentar, kalau Bunda ngomong kayak gitu, saya jadi pikir nih, sebenarnya soul reflection itu bukan satu metode yang selesai dalam satu malam. Benar? Iya. Bukan betul. Satu metode hasil eksperimen 1-2 tahun. Betul. Bukan metode hasil eksperimen 1-2 kehidupan. Ya. Itu sudah terekam dalam
dari proses kehidupan ke kehidupan ya, dan akhirnya ya bisa begini ya karena dari proses past life yang sudah belajar ya, sehingga di kehidupan saat ini rekaman itu semua muncul dalam otak saya, dalam kesadaran saya, dan saya tinggal menyempurnakan ya dari yang sudah dari rekaman itu. Oke. Nah, sekarang ya bersyukur sih kalau misalnya ada yang emang udah menyarikan dari sekian kehidupan. Nah, saya kehidupan lalu aja nggak inget kok. Disuruh yang dulu dipelajari ya embuh juga gitu. Tapi itu menjadi satu proses yang emang sudah ada step-stepnya, 1 ini, 2 ini, 3 ini kan seperti itu. Jadi lebih gampang gitu. Kalau kita disuruh niteni sendiri, kamu salah, coba introspeksi ya, itu aja mabuk gitu. Ya makanya kan sekarang aja baru orang itu paham ini mengubah. Kalau dulu kan melalui proses hujatan, ngapain sih begini, ngapain begitu, karena harus tampil beda ya. Berani tampil beda, karena tidak semua orang itu mempunyai kemampuan untuk berani tampil beda. Mereka cenderung lebih banyak ikut-ikutan yang sudah banyak diajarkan, ikut-ikutan yang diarahkan oleh banyak orang ya. Jadi kalau saya ya sepengetahuan saya dengan proses ini kan sudah teruji, sudah dieksperimenkan untuk diri saya. Oh, ada baik. Bahkan dari proses ini saya menyadari pertumbuhan cakra spiritual saya bertumbuh, kemudian menyadari terukur dari awal mengikuti sampai saat ini perubahannya terukur. Kemudian saya menerapkan pada banyak orang juga, perubahannya juga nyata secara berfisik. Dan meditasi soul reflection ini udah sebelum saya berikan di online sudah saya bagikan lebih dari 100.000 orang ya, karena saya sudah mengajarkan itu terlebih dahulu pada setiap senam hamil saya ya, yang sudah berapa ribu jiwa ibu hamil. Kemudian saya sudah mengajarkan ke sekolah-sekolah, sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian di setiap kesempatan saya berbagi, saya selalu ajarkan mereka, dan mereka selalu menyatakan bahwa oh ya, ini berubahnya secara energi, paling tidak mereka jauh lebih tenang, lebih damai. Kenapa? Karena yaitu mendelete rekaman-rekaman negatif secara energi dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Nah, itu baru delete ya, jadi bersih-bersih batin ya. Jadi banyak orang melakukan ingin pensucian batin, pensucian dirinya, tapi mereka lebih banyak mengarah ke pensucian tubuh fisik, masih di sisi tubuh fisik. Mereka belum masuk ke proses rohani berhubungan dengan batin. Jadi saya mengatakan ya ini bersih-bersih batin. Batinnya harus bersih, karena proses batin tercipta dari proses pikiran dan rasa. Nah, rasa-rasa yang terradiasi buruk ini harus diperbaiki. Maka dengan proses melibatkan kekuatan Tuhan, mari kita delete rasa-rasa yang negatif, karena rasa dari bentukan pikiran negatif itu akan tetap memunculkan pikiran-pikiran yang loncat-loncat tadi. Nah, mereka-mereka yang sudah rutin melakukan mendelete, menyadari, ini proses mengenal diri nih. Karena yang mengenal ada dirinya sendiri, yang harus memang dia harus berlatih sehingga dia tahu, oh ini saya pikiran saya marah, oh ini saya cemas, ini takut, ya, akhirnya di-delete dengan melibatkan kekuatan Tuhan secara energi. Ya, jadi di sini pun dengan proses meditasi saya bisa tahu. Jadi kenapa meditasi soul reflection saya ukurin, oh ini masih belum semua, saya masih menunggu. Karena memang semua dapat terukur, yang ikut ini apakah semua sudah terbersihkan? Nah, itu bisa terukur. Ya, saya menunggu aja sifatnya, karena yang melakukan adalah diri mereka masing-masing. Kan setiap orang harus berinteraksi dengan proses meditasi itu dengan dirinya. Jadi ini bedanya meditasi yang lain dengan meditasi soul reflection. Jadi karena fokus pada proses mengenal diri, memahami diri sendiri, maka saya tidak terlalu fokus pada
posisi duduk, posisi meditasinya. Ya, cuma saya menyarankan supaya tidak mudra, karena dengan proses mudra ada cakra tertentu yang mengecil gitu ya. Padahal saya ingin selaras cakranya. Ya, jadi saya biarkan mereka untuk proses menerima, karena kita pada waktu itu menghadirkan cahaya cinta energi Tuhan memasuki tubuh. Kalau mudra nanti nutup dia, jadi cahaya cinta energi Tuhan tidak bisa masuk lebih banyak lagi. Ya, mungkin yang dulu ngajarin mudra atau gimana, dia udah benar-benar tahu, oh kalau ini ditutup untuk yang seperti ini dibuka biar kayak gini, saya lagi pengen kayak gini, saya tutup yang ini, saya buka yang ini, saya pengen kayak gini, saya buka yang ini, tutup yang segala macam gitu. Betul. Tapi begitu dilakukan, kalau dilakukan dengan pengetahuan, dengan knowledge yang seperti itu, ya mungkin masih cenderung lebih aman ya. Tapi kalau misalnya cuma ikut-ikut aja tanpa paham, tanpa tahu, ya nanti tanpa salah posisi, salah mudra malah nutup jodoh gitu kan. Habis itu nutup rezeki, nutup pintu hati segala macam ya. Makanya saya selalu menengadahkan tangan saja dalam proses dalam sikap menerima, karena kita menghadirkan kekuatan cahaya cinta energi Tuhan, kita menjadi saluran berkat Tuhan agar kita bisa memaafkan. Itu tadi, kalau kita hanya memaafkan doang orangnya akan stres. Tapi begitu kita melibatkan kekuatan Tuhan, kita baru mampu memaafkan atau minta maaf, karena itu butuh kerendahan hati. Dan cahaya cinta energi Tuhan ternyata mampu membawa kita masuk pada frekuensi yang lebih rendah. Jadi ya nggak cuma ngomongin minta maafin ya, ngomongin move on kayak waktu itu yang smart tuh kan, ya dia bisa move on dengan lebih cepat karena emang ada power lebih cahaya cinta energi Tuhan yang untuk ngolah. Ya. Tapi balik lagi, kalau abis itu dipikirin lagi, dibayang-bayangin lagi, ya itu ya bisa bermasalah lagi. Move off. Bisa bermasalah lagi gitu ya. Jadi tapi kan lebih bagus daripada tidak paham dengan metode ini, dia terus terbelenggu dengan proses itu. Paling enggak kalau yang tadi cerita smart itu sudah bisa berubah, terus suatu ketika menarik kembali karena dia sudah tahu, dia bisa membersihkan lagi. Kalau mau. Ya kalau mau kembali, tergantung pilihan. Oke, jadi maksudnya ini kan saya waktu Bunda ngomong kayak gitu, saya cuma keinget sama diskusi sama salah satu temen. Dia bilang ini kita lagi nggak ngomongin meditasi, ini kita lagi ngomongin branding gitu ya. Dia bilang orang tuh kebanyakan mikirin what sama how. What itu apa yang dilakuin, how itu gimana caranya, tapi mereka lupa sama why. Nah di soul reflection, what-nya apa? What-nya duduk, ya mungkin ada beberapa dengerin musik, dengerin audio segala macam. How-nya gimana? Ya dengan proses menurunkan cahaya, tapi why-nya yang kadang-kadang orang lupa. Why-nya itu adalah terus ngelihat ke dalam diri, panu-panunya itu diobatin, dibersihin, dan ya terus akhirnya self healing dengan terus-terusan nih seperti itu. Iya, butuh waktu juga kan. Iya. Nah, tapi kalau nggak pakai knowledge-nya seperti yang kita bahas sekarang, mungkin bingung kan gitu. Iya. Ya setidaknya dengan proses ini jadi tahu why-nya kenapa. Ya nanti kalaupun ngikutin nggak kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gini. Kadang-kadang udah ngikutin tapi begitu kita ada kenapa kok gini malah akhirnya nggak maksimal kan, seperti itu ya. Jadi ya bisa dibilang ini adalah proses ya, kalau di ngomongin karma dan reinkarnasi dan spiritual ya, waktu yang dulu ini yang setahun yang lalu itu kan ngomongin bahwa spiritual adalah proses keterhubungan kita sama Tuhan, dan proses soul reflection sebenarnya adalah proses spiritual. Betul. Yang dikemas secara modern. Benar. Berarti para pemeditasi, para soul refleksionis ini adalah bahasanya kok angel sih, adalah modern spiritualis. Ya bisa aja dikatakan demikian. Yang penting kita tahu kenapanya, tahu gimana caranya, kan gitu ya. Ya mungkin itu sih poinnya Bunda. Jadi harapannya
Ya sama kayak tadi saya ngomong why-nya. Why-nya di episode yang kali ini adalah memberi pemahaman supaya nggak bingung. Supaya nggak bingung. Ada Ya, yang bilang benar. meditasi soul reflection apa? Meditasi soul reflection itu apa namanya tadi harus sadar setiap saat. Ya enggak gitu. Maksudnya enggak sama dengan kesadarannya seperti apa kan gitu. Meditasi soul reflection itu adalah duduk dengan dengerin musik, ya enggak juga. Meditasi soul reflection adalah guided meditation, meditasi yang dituntun sama orang. Ya benar juga, tapi Yang ya, melakukan ya diri mereka sendiri. dan enggak sampai ya mungkin beda dengan guided meditation yang lain karena belum tentu di guide-nya dengan cara yang Ya. sama. Ya, Seperti ini itu. kan yang kita bagikan ini menurut saya yang tadi kita bahas tuh belum semua loh, Dokter Astu. Iya, ini Itu titipan baru setengahnya dari proses meditasi soul reflection ya, karena kita baru melibatkan kekuatan Tuhan ya melalui jiwa luhur, kemudian baru menyadari ya, membersihkan kenapa kita perlu delete dulu ya hal-hal negatif yang kita miliki. Tentu yang tahu adalah diri kita ya, tapi kalau saya membantu untuk mereka mengerti ya, mengenali lebih secara garis besar. Jadi, tapi bukan berarti waktu Bunda bilang kadang-kadang nih kan, ini ada 7 orang, ada 20% yang masih menolak tubuh fisik misalnya gitu. Bunda langsung niat, oh ini yang masih menolak tubuh fisik tuh yang di kota sini nih. Oh yang di kota sini nih. Oh yang ini nih orangnya si ini namanya, enggak tau Bun? Ya enggak sih, kalau saya ya kalau mau begitu bisa, tapi kan saya enggak rempong juga ngurusi orang segitu, karena saya bayangkan mereka yang semua ini kan visual ya, secara soul matter, bahwa mereka semua yang ikut meditasi katakanlah 100% kan. Nah kira-kira yang tidak menyadari tubuh fisiknya atau menghargai tubuh fisiknya berapa persen, itu dapat terukur dengan soul matter. Enggak benar-benar tahu orang kan, soalnya kadang-kadang ada yang orang saya takut nih ikut meditasinya Bunda nanti ketahuan. enggak maksudnya nanti pas ketemu sama orangnya gitu, ini nih yang kemarin penolakan tubuh fisik, enggak tau Bun. Iseng banget sih Dokter Asto nih. Itu salah satu titipan, soalnya banyak yang kayak gitu, takut ketemu Bunda atau teman-teman dari Soulcare, takut terukur. Enggak juga ya. Kalaupun sekarang bodoh-bodohan deh, kalau ketahuan emang punya hal buruk ya, secara energi kan tidak bisa disembunyikan toh tetap akan ketahuan juga gitu. Kenapa harus malu dengan hal buruk yang kita miliki? Kalau malu ya ayo bersihkan. Tujuannya meditasi soul reflection itu kan untuk membersihkan. Ya harusnya bersyukur dong, ada yang ngasih tahu nih loh kamu masih begini karena radiasinya ada. Tapi ya ingat lagi, hanya orang yang rendah hati aja yang bisa dikoreksi. Kalau mereka sombong pasti nggak mau deket sama saya karena takut dikoreksi. Maunya dibombong ya. Oke. Yaudah mungkin itu aja, kita kita tutup aja dulu nih, soalnya kalau ini mentang-mentang nggak live, kita mau terusin jadi 18 jam bisa enggak ya? Jadi biar nggak belebekan juga. Belebekan gitu ya, biar nggak kepenuhan lah ya. Terus, mohon maaf ya banyak kata-kata ajaib yang keluar dari mulut kita. Nah sekarang untuk Bunda ada apa ya, sepatah dua patah kata closing. Mungkin kayak ini seru, kayak dikasih audio sedikit untuk Bunda ngasih tahu apa namanya closingnya. Kemarin ada yang request gitu Bun. Bisa nggak apa namanya waktu Dr. Asto bacain share atau gimana dikasih musik, tapi saya merasa nggak adil kalau saya aja, jadi pas Bunda juga. Kita bahas kali ini adalah proses meditasi, dan saya sangat menghargai pada semua guru yang telah mengajarkan meditasi pada manusia-manusia yang sedang bertumbuh, jiwa-jiwa manusia yang sedang bertumbuh. Karena tanpa kehadiran guru, kita tuh benar-benar blank, buta ya. Dan saya bersyukur juga dengan semua guru saya yang sudah mengajarkan banyak teknik meditasi, sehingga saya bisa mengambil yaitu tadi sisi-sisi yang positif yang tentunya sudah diramu dan saya eksperimenkan pada diri saya. Dan
ternyata secara energi terukur sangat luar biasa ya, mengubah proses energi dalam tubuh kita yang tentunya akan mengubah kesadaran kita. Karena sejatinya kita membutuhkan suatu metode atau teknik yang untuk dapat menuntun kita bagaimana cara bersih-bersih batin. Nah, padahal bersih-bersih batin itu sudah diajarkan pada semua agama, tapi semua orang masih kebingungan dengan proses tersebut. Karena ternyata bersih-bersih batin itu tidak bisa hanya dilakukan oleh diri kita sendiri. Kita membutuhkan keterhubungan dengan Tuhan, karena sang sumber energi adalah kekuatan Tuhan, dan hanya kekuatan Tuhanlah yang dapat mentransformasi atau mengubah bentuk-bentuk energi di alam ini. Karena ada hukum energi, yaitu kekekalan energi. Jadi energi yang terbentuk itu tidak bisa bersifat kekal. Nah, padahal kalau kita terus kekal dengan pikiran perasaan negatif yang terus kita ciptakan, karena kita belum mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, akhirnya orang akan sulit untuk berubah. Nah, disinilah saya memahami bahwa kekuatan Tuhan, melibatkan kekuatan Tuhan dalam semua proses bersih-bersih batin ini sangat diperlukan, dan tentunya membutuhkan kehadiran sang jiwa luhur, jiwa yang memang dipilih oleh Tuhan, karena jiwa ini lebih luhur daripada jiwa manusia biasa. Ini bukan leluhur ya, lebih luhur kesadaran jiwanya dibanding kesadaran manusia biasa, karena dipilih oleh Tuhan spesial yang mampu sebagai perantara sabda Tuhan, memberikan sabda Tuhan pada manusia untuk menuntun kesadaran manusia menuju Tuhannya. Ya, dan saya juga menyadari bahwa proses batin ini yang mengenali adalah diri orang tersebut. Ya, karena mereka yang menciptakan. Jadi perlu interaksi bagi mereka yang mengikuti meditasi soul reflection untuk memahami diri atau mengenal jati diri. Kalaupun tidak, ya memang saya akan arahkan untuk membersihkan semua rekaman-rekaman yang kita miliki. Ya, saya sadari banyak sekali, tapi cicil dikit-dikit, terutama hal-hal yang menghambat kebahagiaan. Ada berapa ya? 8 ya. Jadi 8 hal yang menghambat kebahagiaan kita delete sedikit demi sedikit, sehingga tentunya jiwa kita menjadi lebih tenang, tidak lagi pikiran-pikiran liar berkecamuk, bahkan lama-lama kita akan bisa bersyukur. Nah, proses pembahasan podcast kita saat ini baru sampai di sana, baru sampai di sini saja dulu Bapak Ibu, dan selanjutnya akan saya bahas nanti di podcast meditasi soul misteri, meditasi soul reflection bagian kedua ya, sehingga nanti lebih dalam lagi. Oh, ini baru setengah nih, yang setengahnya itu ada pembahasannya kemudian ya. Mau alangkah baiknya apabila pada saat kita melakukan, kita paham apa yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan ini membawa pencerahan bagi Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu dapat lebih khusyuk lagi ketika mengikuti meditasi soul reflection nantinya. Iya, itu udah. Udah. Kita tinggal ditambahin nih bawahnya. Bunda Arsaningsih. Modern spiritualis. Ini kenapa sih dari tadi loh Dokter Kan Asto memang apa ngarahinnya ke situ? Karena saya lihat itu adalah sesuatu apa ya? Orang kan pada bingung, Bunda Arsaningsih siapa gitu. Oh, ada yang bilang guru, ada yang bilang ibu segala macam. Nah, tapi kan Bunda adalah seorang spiritualis yang memang benar-benar menjalankan proses spiritual itu sendiri kan, dan tidak tidak ya berani tampil beda ya, apa adanya, dan ya dibuat semodern mungkin kan gitu, yang nggak ribet sama hal-hal yang nggak esensi gitu ya. Iya, makanya saya bilang udah paling cocok Bunda Arsaningsih modern spiritualis. Teman-teman yang emang belajar dan bertumbuh di Soul sama juga modern spiritualis semua. Oh, pantes dong ke sana arahannya Dokter Asto. Saya dari tadi bingung. Ini mau ngomongin apa kok ke situ aja. Ya mungkin. Iya dong. Ya saya sih
terserah lah mau ngomongin apa, yang penting saya menjalankan semua prosesnya dengan damai. Orang mau melabeli saya apa saja silahkan aja. Ada yang melabeli baik ya terima kasih, ada yang melabeli buruk ya oke saja. Jadi saya tidak terpengaruh dengan semua proses-proses di luar. Yang penting saya menjalani proses hidup saya dengan tenang, damai, penuh cinta. Oke, yang penting tetap walk the talk dan talk the walk ya. Ya, Jalanin apa yang emang diomongin dan ngomongin apa yang emang dijalanin. ya itu harusnya. Jangan cuma pencitraan aja. Ya. Oke. Udah cukup ya? Cukup, sekarang nunggu Dokter Asto nih. Oke, Musiknya udah jalan. Jangan musik hip hop ya. Oke, bisa dibantu deh Pak. Jiwa dan hati tidak bersisi, namun kadang terasa tidak terisi. Banyak yang sarankan meditasi agar jiwa dan hati terintegrasi. Atur nafas, atur pikir, harapannya gelap terkikir. Pakai mantra atau tantra, harapan seperti sihir, apa abrakadabra. Semua amalan ada awalan, ada tujuan maka ada jalan. Jalan berbeda, tujuan tak sama, jangan berharap capai yang sama. Jika ingin mengenal diri, fokus jangan lihat kanan dan kiri, lihat ke dalam. Hapus yang kelam, dibantu sang sumber siang dan malam. Ada yang cepat, ada yang lama, asal tujuan dan jalan sama, berjalan bersama mencicil karma, mari bertumbuh bersama. Wow, luar biasa. Mari bertumbuh bersama. Ya, sampai ketemu di Sampai ketemu podcast berikutnya. podcast berikutnya.